Pernahkah merasa hati gelisah tanpa sebab, pikiran kacau, jiwa tak tenang, seolah beban hidup menumpuk tanpa ujung? Lalu tiba-tiba Anda ucapkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan entah mengapa ada ketenangan yang turun perlahan, sejuk, lapang, hati terasa damai kembali. Apa rahasianya? Mengapa hanya dengan bersolawat hati bisa sembuh? Inilah misteri kekuatan solawat yang sering terlupakan. Simak sampai akhir dan temukan cahaya untuk jiwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini izinkan saya mengajak diri saya dan kita semua untuk merenungi sebuah amalan yang ringan di lisan tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah. Sebuah amalan yang menjadi sumber ketenangan, cahaya dalam hati, serta pelipur lara dalam kegelisahan. Sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa sholawat bisa menenangkan hati? Apa rahasia di balik keajaiban sholawat yang mampu meredam gelisah dan mendatangkan ketentraman jiwa? Mari kita gali bersama misteri ini, bersumber dari Al-Quran, hadis Rasulullah, dan penjelasan para ulama rahimahullah. Yang pertama, perintah langsung dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Ayat ini luar biasa. Allah tidak hanya memerintahkan, tetapi terlebih dahulu menyatakan bahwa Dia sendiri dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ini bukan perintah biasa, ini adalah panggilan cinta. Dan ketika kita menjambut cinta dari langit, maka ketenangan dari langit pun akan menyelimuti hati kita. Kedua, sholawat adalah obat bagi hati yang luka. Hati manusia ibarat bejana. Jika diisi dengan kekhawatiran, maka gelisah yang meluap. Tapi jika hati itu diisi dengan cinta kepada Rasulullah, maka sholawat menjadi obat dari segala luka batin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari dan malam Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Perhatikan kalimat terakhir, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Apakah yang dimaksud dengan Allah bersolawat kepada hambanya? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa sholawat Allah adalah pujian dan rahmat. Dan ketika rahmat Allah turun kepada hati seorang hamba, maka jiwanya menjadi lapang, tentram, dan penuh cahaya. Ketiga, sholawat melunakkan hati yang keras.
Betapa banyak hati yang keras karena dunia, terlalu banyak mengejar materi, terlalu sering memikirkan masa depan yang belum pasti, terlalu dalam kecewa dengan manusia. Lalu kita duduk sejenak dan melantunkan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, tiba-tiba hati terasa teduh, napas menjadi ringan, dan pikiran menjadi jernih. Imam As-Sakhawi rahimahullah berkata, salawat kepada Nabi adalah zikir yang paling mulia dan paling cepat dikabulkan, dan ia merupakan sebab turunnya rahmat dan hilangnya kegelisahan. Keempat, salawat menarik ketenangan seperti magnet. Pernahkah Anda gelisah tak menentu, bahkan tidak tahu sebabnya? Pernahkah Anda sulit tidur karena beban pikiran yang berat? Maka cobalah bersolawat. Duduklah dengan khusyuk, ucapkan solawat satu persatu dengan penuh cinta. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lakukan terus, maka Anda akan merasakan ketenangan turun sedikit demi sedikit. Sebagaimana hujan yang menyirami tanah yang kering, hati pun akan tersiram oleh ketenangan dari langit. Kelima, sholawat adalah zikir cinta. Sholawat bukan sekadar bacaan, ia adalah zikir cinta. Cinta kepada Nabi yang menjadi cahaya dunia, cinta kepada manusia terbaik yang menangis untuk umatnya hingga akhir hayatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling utama bersamaku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Bayangkan bersama Nabi di hari kiamat, bukankah ini saja sudah cukup untuk menenangkan hati kita dari segala keresahan dunia? Keenam, kisah ulama dan ketenangan dalam sholawat. Imam Al-Haddad rahimahullah terkenal sebagai seorang wali yang hatinya begitu lapang. Ketika ditanya apa rahasia hidupnya yang tenang meski banyak cobaan, beliau menjawab, aku menjadikan sholawat sebagai pelindung hatiku dari keluh kesah dan setan yang membisikkan putus asa. Demikian pula Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi rahimahullah, pengarang Maulid Simhuduror. Beliau senantiasa bersolawat hingga ribuan kali dalam sehari. Beliau berkata, solawat adalah jalan termudah untuk mencintai Rasulullah, dan cinta itu yang membuat hidup menjadi penuh ketentraman. Ketujuh, solawat menarik pertolongan dan perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis tanpa menyebut nama Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi mereka, melainkan itu menjadi kerugian bagi mereka. Jika Allah berkehendak, Dia akan mengazab mereka, dan jika Dia berkehendak, Dia akan mengampuni mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jangan biarkan lisan kita kosong dari solawat. Di dalam rumah, di kendaraan, di tempat kerja, bahkan di tengah kesibukan, biasakan bersolawat. Karena bisa jadi di antara ribuan kata yang kita ucapkan, satu solawat itulah yang menjadi sebab turunnya pertolongan Allah. Lalu kapan waktu terbaik bersolawat? Para ulama menyebutkan banyak waktu utama untuk memperbanyak solawat. Di antaranya saat pagi dan petang, hari Jumat, ketika mendengar nama Nabi disebut, di antara doa khutbah, dalam doa agar doa kita dikabulkan. Imam An-Nawawi rahimahullah menekankan bahwa salawat adalah pembuka dan penutup doa, maka doa yang diiringi salawat lebih dekat dikabulkan. Sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah, jika hati kita sempit, jika jiwa kita sesak, jika dada kita terasa gelap, maka jangan mencari solusi di luar. Carilah cahaya dari langit melalui sholawat. Karena ketika kita memuliakan Rasulullah,
Allah akan memuliakan kita. Ketika kita menyebut nama beliau dengan penuh cinta, Allah akan memenuhi hati kita dengan ketenangan dari sisinya. Mari kita jadikan hidup ini dipenuhi dengan sholawat. Hiasilah rumah kita, kendaraan kita, tempat kerja kita dengan lantunan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ucapkan sholawat tidak hanya dengan lisan, tapi dengan hati yang penuh harap dan cinta. Maka Anda akan melihat bagaimana hidup berubah dari gelisah menjadi tenang, dari sempit menjadi lapang, dari gersang menjadi penuh cahaya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang gemar bersalawat dan mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.